Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Najwa Kamila Salsabila dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Kyai Haji Abdul Halim. Hari ini aku ingin membahas mengenai media sosial sebagai arena propaganda di era komunikasi masa digital. Dalam video ini akan dibahas bagaimana media sosial saat ini tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga digunakan sebagai arena propaganda yang membentuk opini publik. Analisis ini mengacu pada teori-teori komunikasi massa hingga konsep konglomerasi media sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku Spektrum Komunikasi Massa karya Puji Laksono. Di era digital sekarang ini, kita hidup di tengah arus informasi yang tidak pernah berhenti. Setiap detik kita melihat unggahan, komentar, berita, dan opini memenuhi layar media sosial kita. Seolah-olah semua orang sedang berlomba menjadi sumber informasi. Namun, di balik derasnya informasi itu, ada fenomena yang jarang disadari, yaitu bagaimana media sosial telah berubah menjadi arena propaganda, tempat opini masyarakat dibentuk, arah berpikir dikendalikan, dan emosi publik dimainkan dengan halus. Media sosial menjadi alat paling efektif untuk mempengaruhi publik, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena sifatnya yang personal. Pesan propaganda tidak lagi hadir dalam bentuk berita formal, tetapi dibungkus sebagai konten yang menghibur, memancing emosi, atau terlihat seperti pendapat biasa dari pengguna biasa. Istilah seperti buzzer, cyber army, dan perang opini menjadi bukti bahwa media sosial bukan lagi sekedar ruang berbagi aktivitas, melainkan arena perebutan kesadaran publik. Dalam buku Spektrum Komunikasi Massa karya Puji Laksono, dijelaskan bahwa komunikasi massa memiliki kemampuan untuk membentuk cara pandang masyarakat melalui efek media. Konsep agenda setting bekerja ketika suatu isu terus diangkat hingga publik menganggapnya penting, sementara framing menentukan bagaimana isu tersebut dipahami. Propaganda digital menggabungkan keduanya, memilih isu, membentuk cara pandang, lalu menyebarkannya secara luas hingga terlihat seperti pendapat mayoritas. Fenomena ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan konglomerasi media. Ketika satu kelompok memiliki banyak media, narasi tertentu dapat digerakkan secara serentak. Media arus utama menyampaikan pesan, lalu jaringan akun di media sosial memperbesarnya melalui unggahan, komentar, hingga tagar kampanye. Perpaduan antara kekuatan modal, teknologi, dan strategi komunikasi menjadikan propaganda digital bekerja jauh lebih efektif daripada propaganda konvensional pada masa lalu. Pada akhirnya, propaganda di media sosial mengingatkan kita bahwa informasi tidak pernah benar-benar netral. Di balik setiap unggahan, selalu ada kepentingan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka, penting untuk kita untuk menjadi konsumen informasi yang kritis, mencari sumber lain, memeriksa data, dan tidak terburu-buru mempercayai narasi yang disebarkan secara masif. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.